Selamat pagi saudara sekalian, dan mari kita membuka dalam Lukas pasal yang ke-14. Kita juga bersyukur meskipun kita sudah akan menghadapi summer holiday, tetapi kita tetap mempunyai hikmat bijaksana dan keseriusan tetap beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita membuka dalam Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 24. Saya mengajak saudara bersama-sama membacakan secara bertanggapan Lukas pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 24. Jikalau saudara sudah menemukan, mari kita bersama-sama membacakan bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara membacakan ayat yang genap. Mereka mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar bagi yang mengundang banyak orang." Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf, yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang Mari saudara kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk segala cinta kasih, rahmat dan anugerah yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah segala kehidupan kami, aktivitas, pekerjaan, dan studi kami, Tuhan masih memberikan kepada kami satu kerinduan untuk kami beribadah di hadapan Bapa dan di hadapan sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, sehingga kami dapat diberikan satu hati yang sungguh-sungguh merindukan kebenaran firman-Mu, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan di dalam waktu-waktu yang singkat ini, dan kiranya nama-Mu yang dipermuliakan dan nama-Mu yang diagungkan. Dan berikan kepada kami hati yang jujur, hati yang benar-benar mau dididik dan diarahkan dalam setiap kebenaran firman dan ajaran-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari kebenaran firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kami. Dan kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, setelah kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan 24 ini, kita akan bersama-sama melihat satu arti perumpamaan yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, sehingga dalam hal ini kita akan melihat dalam latar belakang apa yang terjadi di dalam apa yang dikatakan Lukas di dalam Lukas pasal 14 ini yang tadi saudara sudah membaca. Bahwa saudara, pesta ini diadakan hari itu diadakannya pesta yang dikatakan hari itu diadakannya pesta telah tiba. Dan pada masa Yesus dikatakan saudara, pada masa-masa Tuhan Yesus, bila seorang mengundang orang ke dalam sebuah perjamuan malam, dia itu cukup menyebutkan harinya tanpa menetapkan jam perjamuan itu secara pastinya. Jadi ingat ya, di dalam zaman Tuhan Yesus itu hanya disebutkan harinya, tetapi mengenai ketentuan waktunya, jamnya itu tidak ada kepastian. Dikatakan saudara di dalam hal ini, maka tuan rumah ini perlu mengetahui lebih dahulu jumlah undangan yang bersedia hadir
Karena di dalam pengertian itu, saudara, tuan rumah itu akan menyediakan makanan, akan menyediakan daging-daging yang disediakan untuk para tamu itu. Sehingga persediaan makanan itu dipikirkan bagaimana untuk memadainya. Tetapi saudara, dikatakan tepat sebelum perjamuan itu dimulai, tuan rumah itu kemudian mengutus hambanya, mengutus pesuruhnya, menyampaikan bahwa perjamuan itu telah siap dan para undangan itu diharapkan untuk datang. Maka dalam hal ini, saudara, ini merupakan satu gambaran yang pertama kali terjadi dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saudara, setiap tamu dalam perumpamaan ini telah menyatakan kesediaan mereka untuk datang. Sehingga tuan rumah itu menantikan, saudara, secara tidak langsung, mereka sudah secara tidak langsungnya menyatakan kesediaan mereka untuk datang. Maka tuan rumah itu dengan hati yang sedang menantikan kedatangan mereka. Tetapi saudara, dikatakan tetapi realitanya dan faktanya bukannya memenuhi kesediaan mereka, tetapi saudara, melainkan orang-orang yang diundang ini justru kebalikannya. Bukan datang untuk memberikan satu hal ketepatan janji mereka, tetapi justru mereka menghina tuan rumah itu dengan menolak untuk datang dengan dalih yang sangat-sangat lemah atas segala pembatalan kehadiran mereka. Dan ini merupakan satu hal yang saudara ketahui bahwa mereka sering menjanjikan. Seringkali kehidupan kita itu sering sekali dalam pengertian ini sering suka janji-janji yang manis. Ya, nanti kita akan datang. Padahal sudah diberitahu, saudara, jauh-jauh hari. Yang nanti kita akan lihat di dalam latar belakang, kenapa dalam hal ini tuan rumah itu sampai pada akhirnya itu marah dan murka sekali. Karena mereka secara tidak langsungnya itu mereka sudah menyatakan kehadiran mereka. Dan tuan rumah ini menantikan dengan hati yang sungguh-sungguh kehadiran mereka. Tetapi justru kebalikannya, saudara, diceritakan mereka banyak dalih dan banyak sesuatu hal yang dibuat-buat di dalam segala reason mereka, di dalam segala alasan mereka. Kita akan melihat di dalam 3 ayat yang kita akan membacanya. Di dalam pengertian ini, saudara, orang yang pertama di dalam ayat yang 18 itu dengan jelas mengatakan, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang dikatakan 3 orang ini, 3 tipe orang ini. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Saudara, ini merupakan satu tipe orang yang pertama yang mengatakan di dalam pengertian ini permintaan maaf. Yang pertama kali saat hamba itu datang kepada orang yang pertama ini dalam ayat yang ke-18. Sebenarnya, saudara, secara tidak langsung orang ini mengatakan, aku minta dimaafkan karena aku tidak bisa menghadiri pesta tersebut. Kamu tahu secara tidak langsungnya, saudara, secara tidak langsungnya dia ingin mengatakan, kamu tahu kalau bisnis ini lebih penting daripada kesenangan perjamuan itu. Maafkan aku, dan aku sekali lagi tidak bisa menghadiri pesta itu. Dia menyampaikan salam hangat ini kepada tuan rumah, dan dia yakin dan percaya bahwa tuan rumah itu pasti akan memahami dan memaafkannya. Saudara, ini merupakan satu hal yang luar biasa daripada orang yang pertama ini pada waktu dia berdalih. Tetapi sebetulnya, saudara, di dalam adat timur, dalam kejadian pada saat itu, saudara, pada waktu dia sudah menyatakan bahwa dia sudah membeli ladang. Saudara, pada adat timur, proses pembelian tanah atau proses pembelian bangunan itu atau pembelian ladang itu, dikatakan, saudara, acap kali itu memakan waktu yang lama. Bukan sekedar hanya waktu yang lama, tetapi sangat rumit. Dan orang ini sebetulnya sudah tentu memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari keadaan tanah yang hendak dibelinya. Dengan memantau, dengan meninjau, memikirkan, dan merencanakan. Saudara, saya yakin dan percaya pada waktu seorang membeli rumah, membeli tanah, itu nggak sembarangan langsung beli, saudara. Dia sudah jauh-jauh untuk memikirkannya. Dan dikatakan, saudara, pastilah, saudara, sehingga orang pertama ini adalah seorang yang membeli tanah itu tanpa memeriksa terlebih dahulu. Kalau kita melihat di dalam proses atau kebiasaan pada abad timur, pada saat itu terjadi, pastilah orang ini adalah membeli dengan ajian mumpung, dalam arti untung-untungan dalam hal bertindak. Ini seringkali kita melihat dalam bisnis, kita spekulasi, saudara, tanpa meninjau lagi, spekulasi kita beli. Saudara, tetapi kalau kita melihatnya,
perjamuan itu diadakan pada malam hari atau pagi hari? Jelas malam hari. Tidak pernah diadakan pada siang hari. Karena perjamuan itu diadakan pada malam hari, maka tentu orang tersebut, saudara, tidak memiliki yang dikatakan. Kalau dia ingin betul-betul meninjau ladang itu, maka saudara, ini merupakan satu hal yang sudah dapat kita lihat. Dia itu banyak alasannya, dia itu banyak dalihnya. Suatu hal yang tidak masuk akal yang dia buat-buat. Karena pada malam hari perjamuan itu diadakan, tetapi dia memakai alasan karena dia mau meninjau, atau karena dia sudah membeli ladang itu. Yang dikatakan, saudara, kalau orang ini betul-betul dihadapkan dengan suatu hal argue, disudutkan, maka sebenarnya orang ini tidak memiliki penerangan untuk melihat tanahnya, sekalipun hanya sesaat. Karena pada waktu itu, saudara, zaman itu belum ada listrik, tetapi dibutuhkan satu hal pada pagi hari, siang hari, untuk meninjau atau melihat tanah atau bangunan atau sebuah ladang ini. Tetapi saudara lihat ya, maka kita sudah melihat di dalam latar belakangnya itu, sebenarnya orang ini berdalih dengan ketidakjujuran. Banyak orang yang menolak seseorang, tapi dengan banyak alasan. Tetapi alasan yang sering kali terjadi di tengah-tengah dunia ini adalah alasan yang sering kali dibuat-buat. Yang sudah tidak masuk akal, tetapi dipaksakan. Ini adalah sikap orang yang pertama. Dan yang kedua, sudah dalam ayat yang ke-19, ini adalah orang yang kedua. Ayat 19 ini yang dikatakan di dalam bagian ayat 19, yang lain berkata. Maksud yang lain berkata itu adalah orang yang kedua. Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Saudara pikirkan baik-baik ya. Sehingga ayat 19 ini tidak mungkin saudara meninggalkan, dikatakan ayat 19 ini tidak mungkin meninggalkan urusannya, karena semua penunggang lembu itu bergantung kepadanya. Saudara, ini adalah satu hal yang dikatakan alasan yang kedua itu, dikatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena aku sudah membeli 5 pasang lembu, 10 ekor. Saudara, dialah orang yang membuat keputusan. Dia yang menyatakan dia membeli 10 ekor itu, 5 pasang ini. Dialah orang yang memutuskan. Dan dialah orang yang menjadi kunci di dalam hal selain dia memutuskan, tetapi dia sendiri adalah orang yang akan mengetes atau yang akan menunggangi lembu-lembu itu apakah cukup berguna untuk kepentingan usahanya. Maka saudara, pada saat itu sangatlah dikatakan orang yang kedua ini sangatlah tidak bertanggung jawab jikalau dia meninggalkan ladangnya dan menghadiri sebuah pesta itu. Itu yang di dalam benak orang yang kedua ini. Aku sangat tidak bertanggung jawab jikalau aku meninggalkan setelah membeli dan kemudian aku mengikuti perjamuan itu. Bagaimana dengan 10 ekor ini? Dia mengungkapkan penyesalan yang dalam. Dia meminta hamba itu, utusan tuan rumah itu, hamba itu untuk menyampaikan salam hangatnya kepada tuan rumahnya. Dan dia yakin, orang yang kedua pun yakin bahwa tuan rumah itu akan memahami kesulitannya. Karena dia mengatakan, masakah aku menyuruh orang lain yang mengetes atau yang menunggangi lembu-lembu ini, apakah itu berguna bagi usahaku atau tidak? Karena aku yang memutuskan, maka aku yang akan menjadi kunci menentukan apakah 10 ekor ini berguna bagi usahaku atau tidaknya. Sehingga orang yang kedua pun yakin dan percaya, saudara, bahwa tuan rumah itu akan memahami dan juga akan memaafkan pribadinya. Bagaimana dengan orang yang ketiga? Dan orang yang ketiga dikatakan dalam ayat yang ke-20. Yang lain lagi, maksudnya itu yang ketiga. Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang. Wah, luar biasa, saudara. Dalam pengertian sendiri, saudara, dikatakan, gua ini baru menikah. Sekarang ini adalah masa-masa honeymoonku. Sehingga dia tidak harus merasa guilty feeling. Dan tidak perlu harus memaafkan dirinya sendiri. Karena dikatakan, saudara, sampai dia mempunyai keyakinan, tidak ada seorang pun yang mempunyai pikiran yang benar akan berpikir buruk mengenai tindakan apa yang dia lakukan. Karena itu adalah pesta pernikahanku. Ini adalah masaku. Toh pasti tuan rumah itu akan memahaminya. Tetapi dengan apa yang dia katakan, dia lupa, saudara, bahwa tuan rumah ini sebetulnya sudah memberikan waktu dan kesempatan yang terakhir.
seringkali di dalam orang yang ketiga itu selalu mengatakan, kan masih ada hari esok. Hari ini adalah hari keemasanku, hari golden timeku untuk bersama-sama dengan istriku yang tercinta. Saudara, sehingga di dalam hal ini, apakah itu benar? Dikatakan, saudara, dia benar-benar tidak memiliki dalih apapun. Sekalipun dia beralasan baru menikah. Kenapa, saudara? Karena, saudara, orang yang menikah, khususnya orang Yahudi yang akan menikah itu sampai hari ini, jangankan bilang orang Yahudi, kita pun kalau mau menikah, itu memerlukan banyak persiapan yang rumit. Dan dikatakan, saudara, pernikahan orang Yahudi itu tidak pernah dilakukan secara mendadak. Sehingga tuan rumah itu pasti telah mengetahui bahwa tuan tamu itu baru saja menikah. Saudara, sebetulnya itu tuan rumahnya sudah tahu bahwa itu adalah tamu itu baru saja menikah. Jika dalilnya benar, sejak awal, saudara, dia seharusnya itu menolak undangan daripada tuan rumah ini. Tetapi ini merupakan satu sikap di mana manusia seringkali tidak mau rugi. Seringkali manusia itu tidak mau mengalami satu hal kerugian. Kalau bisa dua-duanya itu keuntungan. Di lain pihak, aku bisa menikmati hari pernikahanku, hari honeymoonku. Di lain pihak, aku juga bisa menjalani atau menghadiri perjamuan itu. Dijanjikan dulu, saudara. Tetapi sebenarnya dia seharusnya tahu kalau dia betul-betul dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dia tahu itu adalah hari pernikahannya. Seharusnya dia menolak tawaran daripada tuan rumah tersebut. Tetapi dia sudah menjanjikan kedua belah pihak. Dia ingin sampai pada saat harinya, siapa yang dibuang, siapa yang akan ditinggalkan, dan siapa yang tidak menguntungkan, dia siap untuk membuangnya. Itu tabiat manusia. Kalau sudah diberikan dua pilihan, selalu ingin ambil dua-duanya. Sebisanya, kalau ditanya, kenapa kamu ambil dua-duanya? Ya nanti pada harinya, mana yang lebih bisa, mana yang bisa menguntungkan, mana yang bisa nanti aku ada sempat waktunya. Tapi saudara tidak pernah memikirkan bagaimana kalau saudara sebagai tuan rumah ini, saudara mengundang sahabatmu, mengundang teman kamu dengan harapan kamu bisa hadir. Tetapi kamu mempunyai satu sikap seperti orang yang ketiga begini. Perasaan tuan rumah ini marah atau tidaknya, saudara. Sehingga di dalam hal ini, saudara, ini merupakan satu hal yang dikatakan ini adalah dalil yang sudah dibuat-buat daripada orang yang ketiga. Lagi pula, saudara, yang diundang menurut perjamuan orang Yahudi itu adalah seorang laki-laki yang diundang ke perjamuan. Maka tuan rumah ini tentunya juga menyadari dan tidak mengharapkan laki-laki ini atau tamu yang ketiga ini membawa istrinya untuk datang. Karena itu adat orang Yahudi, hanya seorang laki-laki yang diundang dalam perjamuan itu. Tetapi saudara, kita melihat ya, seorang laki-laki yang baru beristri, menurut adat orang Yahudi, dapat dibebaskan dari kewajiban perang. Ini menurut peraturan daripada perjanjian lama dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-24, ayat yang ke-5. Dikatakan, jikalau orang yang baru beristri atau baru menikah, dia diwajibkan atau dibebaskan dari kewajiban berperang. Tetapi tidak dari pertemuan perayaan atau tidak dari pertemuan perjamuan. Jadi istilahnya, saudara, kalau kamu memang baru beristri, itu kamu diberikan kebebasan hanya tidak usah ikut perang. Tetapi kalau kamu sampai ikut dalam perjamuan, memenuhi undangan seorang, kamu dikatakan guilty dan bersalah. Karena peraturan orang Yahudi adalah orang-orang yang menaati hukum Taurat dengan sangat ketat sekali. Maka dikatakan, saudara, orang yang ketiga pun kelihatan tidak berdalih. Kelihatan berdalih. Tetapi pemaksaan tidak pemaksaan. Orang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga. Yang pertama membeli ladang, orang yang kedua membeli lembu, yang ketiga baru menikah. Semua berdalih, tetapi dengan satu dalih yang dipaksakan. Dalih ini dibaliknya adalah pembenaran untuk dirinya. Bukan kita yang mengerti keberadaan orang lain, tapi kita selalu menuntut orang lain yang mengerti keberadaan diri kita. Maka saudara, kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-15 yang dikatakan, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Saudara, salah satu di rumah pemuka orang Farisi itu mengatakan, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah.
Dia menggambarkan, saudara, menggambarkan satu perjamuan itu sebagai satu surga, sebagai satu tempat di mana tidak ada kematian, tidak ada kesusahan, tidak ada tangisan, tidak ada kesakitan, di mana orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, sampai digambarkan alangkah bahagianya duduk di meja Allah sebagai anaknya dan menikmati pesta dan persekutuan surgawi yang disediakan bagi pribadinya. Saudara, itu tanggapan orang-orang daripada orang-orang Farisi yang pada waktu mengatakan hal tersebut. Orang Yahudi ini menggambarkan kerajaan Israel itu yang akan datang sebagai sebuah perjamuan yang besar dengan Abraham, dengan Ishak dan Yakub, dan semua nabi sebagai tamu kehormatan. Dan dikatakan tamu yang tidak dikenal itu pun merasa yakin bahwa suatu hari nanti ia pun berada dalam perjamuan kerajaan itu bersama-sama dengan mereka. Tetapi pada waktu Yesus mendengarkan kalimat itu dan mengetahui, pada waktu mereka mengatakan berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah, apa kata Yesus? Merasakan, wah, luar biasa anakku, engkau mengatakan suatu yang benar. Tidak, saudara. Yesus mengetahui di dalam keberadaan hati mereka, di dalam mulut mereka itu suatu hal yang manis, dalam hati mereka begitu licik dan begitu berbisa dan beracun adanya. Hati-hati, saudara, kalimat ini yang selalu kita ketahui. Tahu orangnya, tahu mukanya, tahu hatinya tidak, belum tentu. Tetapi keberadaan Allah anak tidak dapat ditipu. Keberadaan Allah tidak dapat didustai dan tidak dapat dibohongi. Suatu kali kelak kita akan ditelanjangin semua perkataan dan perbuatan maupun pikiran kita. Maka Yesus menanggapi dan menceritakan suatu perumpamaan yang mengungkapkan konsekuensi yang sangat menyedihkan dari keyakinan diri mereka yang palsu. Ini merupakan satu hal di mana Yesus ingin mengajarkan perumpamaan ini. Ketiga orang ini digambarkan dalam satu perumpamaan. Maka tipe tiga orang ini terjadi sampai detik hari ini di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan terlalu GR ya menjadi orang Kristen atau dalam keluarga Kristen yang bertahun-tahun lamanya. Karena Yesus mengajarkan perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih ini untuk menunjukkan meskipun diri kita seringkali mempunyai maksud yang terbaik dalam menghargai kewajiban kita kepada Allah. Ketika perhatian dan kepentingan terhadap kehidupan duniawi ini menuntut perhatian kita, maka kita sudah mulai mengalami pergeseran. Kita akan menempatkan tuntutan-tuntutan tersebut di dalam urutan yang pertama, lalu menempatkan tuntutan yang Tuhan berikan menjadi urutan yang kedua. Ini merupakan satu hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Yang dikatakan, saudara, yang seringkali kita ingin menyampaikan suatu hal permintaan maaf kita kepada Tuhan, pada waktu kita membalikan segala suatu hal yang duniawi, segala sesuatu yang berkaitan dengan segala keuntungan kita, segala kepuasan kita, dengan segala kepentingan kita, yang paling pertama dulu, dan yang untuk Tuhan yang kedua, kita selalu berdalih dan memahami bahwa Tuhan pasti akan memaafkan kita. Tuhan pasti mengerti keberadaan diri kita. Saudara, ini merupakan satu hal yang sangat berbahaya. Kita sudah menjadi orang-orang yang suka berdalih, tetapi sebenarnya kita tidak mengetahui dan tidak pernah takut akan Tuhan. Maka dikatakan, saudara, kita telah berjanji kepada Allah untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Betul tidak? Di dalam mulut kita seringkali terjadi hal itu. Di dalam mimbar gereja kita selalu mendengarkan khotbah yang disampaikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budimu. Tapi saudara, janji ini hanya menjadi suara yang bergema ketika daya tarik kehidupan menuntut perhatian kita sepenuhnya. Pada waktu kebutuhan kehidupan kita itu menuntut kita harus bekerja lebih banyak dan meninggalkan, mengesampingkan apa yang seharusnya engkau kerjakan di hadapan Tuhan. Jujur, saudara, kehidupan kita seringkali berdalih. Kemudian kita meminta maaf dan mengatakan bahwa Allah pasti memahami kalau kita harus sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab kita. Bahwa kehidupan kita harus diisi dengan banyak hubungan
Dan keadaan kita yang layak seringkali bertentangan dengan janji kita untuk mengasihi dan melayani Allah. Seakan-akan kita itu gampang sudah menjanjikan sesuatu untuk Tuhan. Dan kita pun menggampangkan permintaan maaf kita. Dan Tuhan pun pasti memahami. Kata pasti ini sudah seringkali dalam benak kita. Tuhan pasti mengampuni. Tuhan pasti memahami. Tuhan pasti memaafkan. Kita menghargai kesenangan diri kita sendiri. Dan berharap agar Allah memberikan kita kesempatan untuk kedua kalinya. Kesempatan kedua kalinya diberikan, kita pun mengalami hal kesalahan lagi. Dengan mengesampingkan Tuhan dan menomorduakan Tuhan. Dan kita meminta maaf lagi. Dan meminta Tuhan memahami dan mengerti keberadaan diri kita. Dan meminta kepada Tuhan memberikan kesempatan untuk ketiga kalinya lagi. Saudara, ini merupakan satu hal yang dikatakan sekali salah, kedua kali tidak pernah akan kata benar. Kalau saudara tidak pernah mempunyai hati pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seringkali kita melakukan, seringkali kita tidak menyadari. Seringkali kita hanya bangga kita menjadi orang Kristen. Tetapi saya mengatakan, kalau kehidupan Kristen kamu seperti begini terus, tetapi tidak pernah ada pertobatan dan tidak pernah ada kesadaran, lantas buat apa saudara mengaku menjadi orang Kristen? Maka dikatakan saudara, permintaan maaf ini ada 2 poin yang perlu saudara ketahui. Permintaan maaf yang disampaikan oleh para tamu ini, yang disampaikan oleh 3 orang ini, yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 18, 19, dan 20, itu hanya menyatakan 2 hal yang perlu kita simpulkan. Yang pertama, mereka ini tidak dapat bertahan menghadapi ujian. Suatu hal, hidup kita itu dihadapkan dengan 2 hal yang kelihatannya itu sama. Yang pertama, pencobaan. Yang kedua, pengujian. Pencobaan itu daripada setan. Pengujian itu daripada Allah. Pencobaan dan pengujian itu kelihatannya itu sama. Tetapi hasil terakhirnya berbeda. Pengujian ini selalu membuat kita itu semakin hari semakin cinta Tuhan dan hidup dalam pengharapan. Tetapi kalau pencobaan semakin membuat kita itu jauh bahkan membenci Tuhan. Hati-hati ya. Dan jangan suka waktu kita mengkoreksi, mengintrospeksi diri kita, jangan suka mempersalahkan diri kita berkelebihan. Baru saja saudara, kemarin saya jam 12 malam mendengarkan kabar bahwa salah satu pengurus Shanghai, rumahnya itu dibocorin sama orang yang di atas. Kita lantai 9, kalau lantai 10 yang bocorin, lantai 10 yang bertanggung jawab. Tapi kalau di Cina sudah bocorin, nggak mau tanggung jawab. Dan nggak mau ganti. Kalau bisa pun mereka tambah memaki-maki. Ini orang-orang Shanghai, saudara. Orang Shanghai itu kebalikan sama orang-orang yang di luar Shanghai. Orang Shanghai itu ceweknya galaknya bukan main. Bisa dikatakan lebih galak daripada anjing herder. Maafkan saudara saya memakai kalimat ini. Kenapa saudara? Karena orang Shanghai itu, perempuan itu jadi laki, laki itu jadi perempuan. Mengerti ya? Kebiasaan kalau saudara menikah dengan cewek Shanghai, dengan perempuan Shanghai, itu perempuan yang kerja. Yang cowoknya itu yang masak, yang jaga anak, yang anterin anak sekolah. Yang kerja banting tulang itu perempuannya. Maka perempuannya itu galak-galak saudara. Kemudian dia waktu perabotnya semuanya hancur, karena itu seminggu sampai hancur saudara, itu pipanya semuanya pecah semuanya, airnya nggak dimatikan, nggak peduli. Kemudian dia waktu meratapi, dia waktu bersedih, dia mengatakan, aku berdosa, aku meminta maaf dan pengampunan kepada Tuhan. Saya mengatakan, itu kelihatannya rohani. Tetapi saya mengatakan, hati-hati. Jangan-jangan kamu itu hidup di dalam suatu hal kehidupan yang selalu mempersalahkan diri kamu, tetapi tidak pernah memiliki kesadaran apakah ini pengujian atau pencobaan. Justru kamu harus kembali mengintrospeksi dan mengkoreksi. Kamu begitu cinta Tuhan. Anak ini cinta Tuhan sudah dari Shenyang sampai ke Shanghai. Itu jaraknya jauhnya bukan main. Harus membayar uang tiket sendiri. Tapi dia 1 bulan 2 kali dia datang. Cinta Tuhan.
dia lakukan itu, kesetiaan itu. Tetapi saudara, mungkin tidak. Kuasa kegelapan dan kuasa setan ingin memberikan dia pencobaan. Mungkin. Maka saya selalu mengatakan mengkoreksi harus. Mengintrospeksi harus. Tetapi jangan sampai terlalu mempersalahkan dirimu. Seakan-akan Tuhan itu tidak mengerti. Dan Tuhan itu tidak bisa mengampuni segala dosamu. Ini maka dikatakan saudara, orang yang pertama, orang yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini, mereka permintaan maaf mereka itu karena mereka tidak dapat bertahan menghadapi segala ujian. Dan yang kedua, mereka menyinggung masalah bisnis, masalah komitmen keluarga, dan dengan mudah meletakkan yang terdahulu menjadi urutan yang kedua, dan yang kedua menjadi yang pertama. Dikatakan saudara, sebetulnya kalau kita berani memberikan satu respon atau argue, ladang itu masih ada di sana. Dan itu pun bisa diperiksa pada hari berikutnya. Nggak perlu pada malam itu. Karena kamu sudah menjanjikan untuk menghadiri secara tidak langsungnya. Maka perjamuan itu hanya cuma satu kali. Tetapi ladang kamu itu sudah kamu beli. Dan itu pun bisa pada hari berikutnya setelah kamu membeli. Kamu bisa memeriksa. Dan kamu bisa, di dalam hal ini bisa melihat pada hari yang kemudiannya. Tetapi perjamuan itu hanya sekali. Sedangkan lembu pun masih dapat beristirahat pada sore dan malamnya. Nggak perlu kan? Lembu itu harus dibeli kemudian langsung diuji coba dan dites, ditunggangi. Tidak perlu saudara. Karena itu dikatakan bisa dilakukan. Karena lembu-lembu itu masih beristirahat pada sore dan malam hari. Dan pengantin ini, saudara, pengantin baru itu seharusnya bisa menghargai undangan itu dengan satu hal yang dikatakan. Kumpul itu penting. Tapi kalau kumpul terus saudara, suami istri itu kadang-kadang perlu privacy, perlu waktu tersendiri. Coba kalau suami istri kumpul terus aja, jamin gegeran tidak. Jamin tengkar tidak. Jamin bisa ada kebosanan tidak. Saudara, sebagai suami istri kadang-kadang kita pun perlu ada waktu sendiri. Waktu untuk diri kita. Di mana kita itu mau menyendiri, kita tidak mau diganggu. Coba saudara, jangankan waktu menikah. Pacaran aja kalau setiap hari ketemu, tiap hari ketemu, tiap hari ketemu, tiap hari ketemu. Saya mau kepingin tahu ya. Kamu itu tiap hari ketemu, tiap hari ketemu, tiap hari ketemu. Ngomongnya itu-itu saja. Bosen kagak? Bosen. Kedua, banyak tengkarnya tidak? Banyak. Karena manusia itu ada kecenderungan setiap kali ketemu. Bisa satu kalimat dalam bahasa Yunaninya. Nek. Ngerti saudara? Kalau nggak ngerti kata nek, susah saudara. Ngerti ya? Di Chinese susah. Nek itu mungkin mendekati heni. Ngerti saudara? Rasanya itu wajita heni. Saudara, maka di dalam hal ini waktu kita pacaran pun saya selalu mengatakan pacaran itu boleh. Tapi kalau pacaran sampai 24 hour 7-11 itu bukan pacaran. Ngerti ya saudara? Maka ingat baik-baik ya. Maka dikatakan di dalam hal ini, bagaimana saudara mereka ini berdalih. Dalam penutupan ini dikatakan berdalih itu adalah kulit dari suatu alasan yang mengandung dusta. Ingat ya definisi dalih. Berdalih itu adalah kulit dari suatu alasan mengandung dusta. Dalam kebaktian pertama tadi kita sudah mendengarkan mengenai kata dusta. Orang yang pandai berdalih, jelas ya, orang yang pandai mengecap, biasanya itu tidak pandai dalam hal-hal lain. Ketiga tamu itu sebenarnya berharap untuk diundang lagi pada perjamuan yang berikutnya. Tetapi sangat disayangkan undangan itu tidak diberikan kepada mereka lagi untuk kedua kalinya. Undangan itu diberikan untuk mereka adalah sekali dan yang terakhir kalinya. Ingat saudara, seringkali dalam kehidupan kita, the first and the last itu saudara harus melihat baik-baik. Ini adalah undangan yang pertama kali dan mungkin yang terakhir kalinya. Maka dikatakan saudara, tujuan menyebut satu demi satu permintaan maaf ini satu hal yang perlu kita sadari. Kenapa saya memaparkan 1 ayat 18, 19, dan 20. Ketiga orang ini menyatakan permintaan maaf. Tapi saya ingin menunjukkan tujuan menyebut satu persatu permintaan maaf ini adalah yang pertama, untuk menunjukkan ketidakmampuan dan kelemahan mereka.
bahwa manusia jangan arogansi, jangan sombong menyatakan bahwa dirinya pasti bisa kuat. Tidak, untuk menunjukkan ketidakmampuan dan kelemahan pribadi kamu. Kedua, tidak ada seorang pun yang bisa sungguh-sungguh menanggapi undangan tersebut jikalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan mengatakan, aku bisa mengerjakan semuanya. Nggak bisa. Kita ini bukan Superman. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan mereka itu sungguh-sungguh tidak dapat menepati janji. Saudara, di samping itu setiap orang pada zaman Tuhan Yesus, pada waktu kita mengetahui kebiasaan yang berlaku dalam menghargai sebuah undangan pesta itu sangat besar, saudara. Sangat besar artinya. Tidak seperti zaman sekarang. Bagi mereka, saudara, kalau menolak undangan yang kedua kalinya, itu benar-benar merupakan penghinaan terhadap tuan rumah. Bagi bangsa Arab, saudara, jangankan pada zaman Tuhan Yesus, bagi bangsa Arab, penolakan semacam itu sama saja, saudara, itu mengajak mereka itu berperang. Itu bukan sekedar penghinaan, tapi pada waktu undangan itu sudah diberikan, dan sudah memastikan dan sudah mengkonfirmasi, tetapi kamu tidak menghadiri, bagi orang Arab itu penghinaan dan menyatakan satu kalimat perang. Maka di dalam hal ini, saudara, undangan ini harus dihargai sebagai sebuah perintah. Perintah itu adalah satu perintah yang harus ditaati. Karena di dalam pengertian ini, saudara, karena tuan rumah itu telah menyiapkan jamuan malam yang besar untuk banyak tamu. Tuan rumah ini tidak ingin, saudara, makanan yang disediakan, apa yang dia sudah lakukan itu banyak yang terbuang secara sia-sia. Tapi pada waktu mendengarkan hambanya itu menyampaikan, orang pertama tidak bisa hadir, minta dimaafkan. Orang yang kedua tidak bisa hadir, minta dimaafkan. Orang yang ketiga tidak dapat hadir, minta dimaafkan. Maka dia menyuruh hambanya ini mengumpulkan banyak orang dan membawa mereka, sampai dikatakan membawa mereka dengan paksa ke tempat perjamuan itu. Mengundang mereka, yang dikatakan orang-orang macam apa yang ada di jalan-jalan, di lorong-lorong, atau di jalan-jalan raya, serta di kolong jembatan. Orang-orang ini adalah orang-orang terbuang, para penjudi, tunawisma, orang-orang yang tidak diinginkan, yang dianggap sampah bagi masyarakat. Orang-orang yang inilah yang menjadi tujuan Yesus datang. Dia mengatakan, aku datang ke dalam dunia bukan mencari orang yang benar. Aku datang ke dalam dunia ini mencari orang yang berdosa. Diri kita lebih hebat daripada apa yang dikatakan oleh tuan rumah ini. Carilah mereka yang di lorong-lorong, di bawah jembatan, yang miskin, yang tunawisma. Itu yang menjadi tujuan daripada anak Allah. Tujuan daripada tuan rumah ini. Bahkan mungkin yang diundang, yang dibawa dalam perjamuan itu adalah orang-orang non-Yahudi yang dianggap kafir adanya. Saudara, mereka mungkin hanya memiliki satu alasan untuk menolak undangan yang murah hati ini. Kalau kita melihat orang yang miskin, pemungut cukai, atau mungkin yang tunawisma, orang yang cacat, mereka pun sebenarnya mereka bisa menolak. Dalil mereka cuma satu sebetulnya, menolak undangan yang murah hati itu. Kenapa, saudara? Karena ketidaksiapan mereka untuk menghadiri perjamuan yang besar, yang istimewa itu. Kenapa sampai dalam kalimat itu dipaksa? Karena mereka tidak memiliki lembu seperti orang yang kedua, bisa membeli 10 ekor lembu, begitu kayanya. Mereka tidak bisa, mereka tidak ada kedudukan, mereka cacat, mereka miskin, mereka lemah, bahkan mereka lumpuh, mereka buta adanya. Tidak seperti orang yang pertama bisa membeli ladang. Mereka pun dikatakan pada zaman itu orang cacat, orang miskin, dan orang yang lumpuh, orang yang buta, itu mereka dikatakan mereka tidak dapat menikmati arti pernikahan. Dikatakan mereka tidak bisa kawin. Saudara, kenapa sampai dikatakan hamba itu kemudian disuruh? Pada waktu dikatakan mereka sudah mengundang, tapi hamba ini mengatakan, Tuhan, masih ada sisa kursi atau sisa tempat yang belum terisi. Tuan rumah itu mengatakan, pergilah lagi, carilah mereka, dan paksa mereka untuk bawa ke sini. Arti paksa itu bukan berarti pengancaman, bukan. Karena mereka pun menolak, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hamba itu memaksa mereka untuk menerima tawaran daripada tuan rumah itu.
Mereka tidak memiliki dalih karena orang-orang yang miskin tidak bisa membeli lembu. Tidak bisa membeli lembu. Orang buta tidak dapat pergi melihat ladangnya. Orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta biasanya tidak bisa merasakan seperti orang yang ketiga memiliki pernikahan. Orang-orang itu kelaparan serta kesepian. Mereka hanya akan terlalu gembira untuk menerima undangan yang istimewa itu. Tetapi di lain pihak hati mereka senang, tapi di lain pihak mereka menyadari siapa dirinya. Mereka menolak. Tapi pada waktu hamba itu memaksakan, disinilah saudara menjadikan satu kunci yang membuat kita kembali dicelikan. Dikatakan dengan menggunakan perumpamaan ini, Yesus mengisyaratkan bahwa kerajaan Allah tidak akan kekurangan orang. Kerajaan Allah tidak akan kekurangan penduduk. Jika para pemimpin-pemimpin agama yang digambarkan orang-orang Farisi ini di Israel menolak undangan Allah untuk masuk ke dalam kerajaannya, masuk ke dalam perjamuan malam itu, Allah akan memberikan undangan itu kepada orang-orang yang dibuang masyarakat, yaitu seperti pemungut cukai, orang-orang yang suka melawan, dan orang-orang yang dianggap kafir, orang-orang bukan Yahudi. Justru Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang dianggap dunia ini sebagai satu sampah adanya, yang dianggap oleh masyarakat ini sebagai orang yang paling berdosa. Justru Tuhan akan memilih. Dan pada dikatakan pesan keselamatan itu, saudara, pada waktu tuan rumah ini memberikan satu message perjamuan itu, pesan keselamatan jika tidak diterima oleh para pemimpin agama pada zaman Yesus pada saat itu, pesan tersebut seringkali dipandang hina dan biasanya diabaikan. Tetapi saudara, realitanya orang yang mempunyai kedudukan diundang mengabaikan, menolak. Tetapi dikatakan gambaran orang awam itu menerimanya dengan keinginan yang amat besar. Mereka adalah orang-orang yang terbuang secara sosial dan secara moral. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka ini seperti orang-orang Samaria dan orang-orang non-Yahudi yang begitu rela datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam satu hal perumpamaan ini. Para pembuat dalih ini sesungguhnya adalah orang-orang yang mungkin yang dianggap berhasil di mata para sahabat mereka di tengah-tengah dunia. Betul tidak? Orang-orang yang berdalih ini mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat, mempunyai kekayaan, mempunyai keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Mungkin di pandangan orang-orang sahabat mereka, orang-orang di dalam dunia ini adalah orang yang berhasil luar biasa, bukan main. Tapi saudara ingat ya, tetapi di mata Tuhan Yesus, mereka ini adalah orang-orang yang gagal. Dikatakan saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan sebuah perjamuan, bukan pemakaman. Semua yang diundang, semua diundang untuk datang dalam perjamuan malam itu. Sebagai orang percaya, setiap kita harus menyampaikan undangan, saudara. Tugas kita ini sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, jangan kita hanya untuk memiliki diri kita sendiri. Berapa tahun saudara hidup di Taiwan? Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5-6 tahun. Tapi tanya saudara, selama waktu yang sudah Tuhan berikan, pernah tidak saudara membawa satu jiwa datang di hadapan Tuhan? Pernah tidak saudara itu mempunyai hati yang sungguh-sungguh membawa seseorang bertobat dan menerima Kristus? Pernah tidak saudara membawa satu kalimat undangan itu, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap, seperti yang dikatakan oleh hamba yang diutus oleh tuan rumah ini? Allah ingin rumahnya itu terisi penuh. Sekalipun demikian, masih saja ada tempat-tempat yang perlu diisi oleh jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Saudara, kalimat ini adalah satu kalimat. Hamba ini bukan hamba yang tolol. Hamba ini menyampaikan pesan. Dan dia mengatakan, marilah, sebab segala sesuatunya sudah siap adanya. Saudara, sampai berapa lama kita mempunyai kesadaran sebagai seorang hamba ini yang diutus tuan rumah ini? Saudara, ini merupakan satu hal untuk kita kembali disadarkan. Uang perlu tidak, pekerjaan perlu tidak, kekayaan perlu tidak. Saya mengatakan, kita tidak boleh munafik. Orang Kristen pun harus bekerja.
Orang Kristen boleh tidak memiliki kekayaan? Boleh. Tetapi asal sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan. Uang penting tidak? Jangan naif, penting. Paulus pun mengatakan orang yang tidak bekerja tidak patut mendapatkan makanan. Dalam arti orang itu harus berusaha. Tidak bisa hanya menikmati. Tidak bisa hanya cuma merasakan. Tapi menikmati kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Ingat ya, apapun. Saudara sebagai seorang pelayan Tuhan, pendeta, penginjil, maupun sebagai majelis penatua, maupun saudara sebagai orang awam pekerja, sebagai istri atau ibu rumah tangga, saudara tidak boleh hanya menikmati. Hidup kita bukan sekedar hanya menikmati. Hidup kita pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan diberikan hak untuk mengatur seluruh alam semesta ini. Saudara, maka di dalam hal ini kita sadar, kita harus bekerja. Hidup kita bukan hanya menikmati, kita harus bekerja. Maka saudara, saya menutup dengan satu ilustrasi yang sangat baik sekali dan true story. Kenapa dikatakan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Seharusnya kita harus menyampaikan undangan ini kepada mereka, kepada tamu-tamu yang suka berdalih, kepada orang-orang di sekitar diri kita. Saudara, dikatakan dalam hal ini, khotbah tentang dalih ini, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu pernah disampaikan, pernah dikhotbahkan oleh seorang yang bernama D.L. Moody. Saudara, D.L. Moody ini tanggal 23 November tahun 1899. Orang udah betul-betul, saudara, kalau mengenal di dalam dunia kekristenan pasti tahu siapa D.L. Moody. Pada tanggal 23 November 1899 di Civic Auditorium, Kansas, di kota Kansas. Pada saat itu, saudara, Moody itu dalam keadaan sudah sakit, tetapi dia mempunyai hati yang ingin memenangkan jiwa. Maka dia memikirkan sebelum dia meninggalkan kota Kansas dan pergi ke Chicago, maka dia mengatakan, saya harus memenangkan jiwa-jiwa di kota Kansas ini kepada setiap para mahasiswanya di tempat dia tinggal di Chicago. Saudara, kemudian dia mengatakan kalimat ini, belum pernah saya merasakan keinginan yang besar untuk membawa laki-laki dan perempuan kepada Kristus seperti yang saya rasakan pada saat ini. Dia pergi mengundang banyak orang, laki-laki, perempuan, manusia, datang memenuhi perjamuan itu. Dalam arti seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, sebagai seorang hamba yang diutus oleh tuan rumahnya. Saudara, tidak lama kemudian, apa yang dia lakukan, D.L. Moody melakukan pemberitaan Injil ini. Tidak lama terjadi pembengkakan di dadanya. Sakitnya sudah semakin parah. Dan kemudian dia harus berpegang pada, waktu dia mau turun dari atas mimbar, dia harus berpegang pada organ agar dia tidak terjatuh. Namun dengan berani Moody memberitakan Injil, dan pada akhirnya sekitar 50 orang menanggapi untuk mempercayai apa yang dia khotbahkan, apa yang dia berikan undangan ini. 50 orang yang meresponi. Keesokan harinya, saudara, Moody pulang ke kota asalnya. Dan sebulan kemudian, setelah dia sampai di kota asalnya, sebulan kemudian, dikatakan dia meninggal dunia. Saudara, sampai saat terakhir, dikatakan dia banyak memberikan undangan. Dia banyak mendorong orang-orang atau tamu-tamu ini untuk masuk berbagian di dalam perjamuan malam yang dilakukan oleh tuan rumah itu. Bagaimana dengan diri kita? Kita seringkali mengabarkan atau sama sekali tidak mau mengabarkan. Kita seringkali hidup untuk diri kita sendiri atau kita hidup untuk kepentingan orang lain. Dua hal yang berbeda. Kalau hidup kamu hanya untuk diri kamu sendiri, kamu mengaku menjadi orang Kristen, sebenarnya kamu tidak layak menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang layak menyebut diri mereka orang Kristen adalah hidup mengutamakan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Ingat ya kalimat Paulus dalam kitab Filipi.
Jangan mengutamakan kepentingan diri sendiri, tapi utamakanlah kepentingan orang lain. Sampai dia menyatakan hidup bagi Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Nggak rugi, saudara. Allah itu akan blessing, akan menyatakan berkat-Nya kepada orang-orang yang benar-benar melakukan perbuatan dan tindakan sisa hidupnya untuk Tuhan. Lakukan hal ini. Suatu hal yang paling kecil pun lakukan. Sekalipun saudara hanya membagikan traktat, membagikan undangan. Kenapa saya setiap kali kalau lihat orang baru, kantong saya itu saya taruh ini, traktat dan kartu gereja. Begitu kenalan, saya bilang, suatu kali ya, kalau ada waktu, mampir. Ini kartu nama dan undangannya. Jelas ya? Saudara, seringkali kalau saya setiap kali ketemu dengan 1-2 orang, saya selalu dalam benak saya, this is the first and maybe the last. Ini adalah mungkin yang pertama dan mungkin yang terakhir kalinya. Siapa yang bisa mengetahui hari esok kita? Ini merupakan satu hal yang kita harus menyadari. Ini adalah anugerah. Maka anugerah itu tidak boleh dipermainkan. Anugerah itu justru harus dipakai, digunakan selama kita masih Tuhan berikan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan menyegarkan hati kita dan memberikan kita semangat untuk tetap cinta Tuhan. Bagi setiap jemaat yang mungkin kita juga melihat di kota-kota lain, di negara lain, di China maupun di Taichung, kita juga bersyukur bahwa kita dapat bersama-sama bersekutu. Kebenaran firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Di dalam kebenaran firman Tuhan, firman itu kita yakin dan percaya melalui firman Tuhan yang kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan, kuasa Roh Kudus yang terus akan berbicara dan membukakan mata kerohanian diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara, kita semuanya tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa.